Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul White Girl yang dirilis tahun 2016. Film seorang mahasiswa rantau yang mendapatkan banyak masalah setelah berpacaran dengan pria yang baru ia temui di kota. Sampai pada akhirnya ia harus rela kerja kotor untuk menyelamatkan si pacar yang terjebak masalah. Penasaran dengan pengorbanan apa saja yang ia lakukan? Yuk tanpa basa-basi lagi kita intip alur film lengkapnya guys. Check it out. Di awal film memperlihatkan dua orang gadis muda bernama Leah dan Katie yang merupakan seorang mahasiswa rantau. Keduanya baru saja datang dan masih sibuk merapikan barang-barang di apartemen baru mereka. Seperti kebanyakan mahasiswa rantau yang jauh dari rumah, keduanya bebas melakukan apa saja karena jauh dari orang tua. Bahkan meski baru saja pindah, Leah sudah berani pesta narkoboy bersama teman-temannya. Malam itu mereka berpesta sampai akhirnya kehabisan narkoboy. Leah lalu melihat sekelompok anak muda di balik jendela yang sedang transaksi. Leah pun turun dan mencoba meminta narkoboy kepada mereka. Namun seorang bernama Blue menolak dan bahkan memberikan wejangan pada Leah dengan nada bercanda. Lanjut, keesokan harinya di tempat magang, Leah mendapat teguran dan dipanggil menghadap ke ruangan bosnya. Akan tetapi itu hanyalah modus si bos untuk menawarkan narkoboy pada Leah sampai akhirnya mereka saling sedot-sedotan. Namun belum sempat terjadi pencoblosan, tiba-tiba sekretaris bosnya datang dan mereka pun terpaksa menyudahi aktivitas nikmat itu. Saat perjalanan pulang, Leah bertemu dengan Blue dan mereka saling berkenalan. Setelah perkenalan mereka, Leah lalu mengajak Blue untuk mampir ke apartemennya. Tentu saja teman-teman Blue juga ikut meramaikan suasana. Mereka semua pun enjoy berbincang-bincang soal bisnis narkoboy yang dijalankan oleh Blue dan kawan-kawannya. Akan tetapi Blue merasa risih dengan perbincangan itu dan memilih pergi naik ke atap yang disusul oleh Leah. Blue lalu curhat kepada Leah bahwa meskipun dirinya seorang pengedar, akan tetapi ia sangat membenci orang yang memakai narkoboy. Setelah mendengar perkataan Blue, Leah jadi tersentuh. Akhirnya Leah yang terbawa suasana pasrah saja dicoblos sambil berdiri oleh si Blue. Setelah kejadian nikmat itu, mereka berdua mulai berpacaran sembari Leah menemani Blue untuk transaksi dengan para pelanggan setianya. Leah kemudian menyarankan agar Blue menjual narkoboynya di tempat hiburan malam agar bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Singkat cerita, mereka langsung tancap gas menuju ke sebuah diskotik. Di sana Leah bertemu dengan bosnya dan Blue pun berhasil menjual narkoboy kepadanya. Malam itu Leah dan Katie party habis-habisan sementara Blue dan kawan-kawan sibuk menjual narkoboy pada para pengunjung di sana. Alhasil, malam itu narkoboy Blue laris manis dan mendapatkan untung yang sangat besar. Keesokan paginya mereka baru pulang dan masih dalam keadaan teler tentunya. Karena untung besar, Blue berencana untuk menjual barangnya setiap hari di tempat itu. Namun kedua temannya tidak sepakat karena takut akan mendapatkan masalah. Setelah terjadi perdebatan di antara mereka, Blue lalu mengusir teman-temannya turun dari taksi dan berencana menjual narkoboynya seorang diri. Tak lupa pula Blue dan Leah menyempatkan untuk bermain kuda-kudaan dan memberikan tontonan gratis pada si supir taksi. Cerita berlanjut ketika Blue bersama Leah datang ke seorang bandar yang bernama Lloyd. Di bandar itulah Blue mendapatkan barangnya selama ini. Blue lalu meminta porsi narkoba yang lebih banyak dan menjanjikan untung besar kepada Lloyd. Meskipun awalnya ragu, Lloyd tetap memberikan narkoboy porsi besar pada Blue dan mengancamnya untuk jangan bermain-main. Setelah deal dengan Lloyd, Blue lalu pergi makan bersama dengan Leah di sebuah kafe. Namun kemesraan mereka harus terganggu oleh seorang pelanggan setia Blue yang ingin bertransaksi. Blue yang kehabisan kesabaran lalu mendatanginya. Namun saat sedang bertransaksi, Blue malah tertangkap oleh seorang polisi yang sedang menyamar. Leah yang terkejut melihat Blue tertangkap lalu mengamankan narkoboy yang baru saja mereka dapatkan dari Lloyd. Lanjut, Leah kemudian mengunjungi Blue di penjara. Ia mengatakan kalau narkoboy pemberian Lloyd ada padanya dan tak sempat diambil oleh polisi. Blue lalu meminta Leah untuk mengembalikan narkoboy itu kepada Lloyd. Kemudian Leah berjanji akan mencarikan solusi bisa membebaskan Blue. Setelah itu, Leah bersama Katie berencana untuk menemui Lloyd dan mengembalikan barangnya.
Namun di depan rumah Lloyd, Lea melihat polisi yang menangkap Blue tempo hari dan ia pun buru-buru pergi karena takut dicurigai. Kemudian Lea menemui seorang pengacara untuk meminta bantuan agar bisa membebaskan Blue. Namun biaya pengacara itu sangatlah mahal. Lea lalu memutuskan untuk menjual narkoba milik Lloyd agar bisa membayar jasa si pengacara. Jadilah ia mendatangi bosnya dan menjual sebagian narkoba itu padanya. Lea juga meminta teman-teman Blue untuk membantunya menjual barang itu di tempat diskotik tempo hari. Akan tetapi masalah yang mereka takutkan pun terjadi. Mereka ketahuan oleh penjaga diskotik dan alhasil mereka pun diusir secara paksa. Setelah kejadian itu, teman-teman Lloyd memutuskan untuk berhenti membantu Lea. Lea lalu berusaha menjual narkoba itu seorang diri. Setelah pulang dari diskotik, Lea dikejutkan oleh Lloyd yang datang untuk menagih uang setoran dan memberikan peringatan pada Lea agar segera melunasi utang Blue padanya. Sementara itu, dia juga sudah mendapat tagihan biaya dari si pengacara yang tentunya sangat mahal. Lea pun semakin pusing 7 keliling dan akhirnya pergi menemui bosnya untuk bermantap-mantap agar bisa menenangkan pikirannya. Setelah mantap-mantap, bosnya yang bersimpati pada Lea lalu membantunya untuk menjual narkoba yang tersisa. Singkat cerita, setelah dibantu oleh si bosnya, narkobanya pun ludes dan uang yang ia butuhkan akhirnya bisa terkumpul. Mereka lalu merayakannya dengan mantap-mantap bertiga bersama si sekretaris. Waduh, gimana nih? Namun karena teler berat, Lea pun tertidur dan uang yang ia kumpulkan dengan susah pun raib diambil oleh bosnya sendiri. Alhasil Lea pun semakin depresi karena sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar si pengacara. Cerita berlanjut, Lea bertemu dengan si pengacara dan meminta kemurahan hatinya. Lea yang tak memiliki uang lagi harus rela lubang nikmat miliknya dicoblos oleh si pengacara itu sebagai bayaran atas jasanya. Setelah kejadian itu, Lea semakin depresi dan merasa dirinya sangat kotor. Namun suatu pagi Lea terbangun dan terkejut melihat Blue sudah berada di sampingnya. Ternyata si pengacara itu menepati janjinya dan berhasil membebaskan Blue dari penjara. Tentunya Blue sendiri tidak tahu apa yang sudah dilakukan Lea untuk membebaskannya. Blue kemudian meminta Lea untuk menikahinya. Awalnya Lea menolak dan beralasan mereka masih terlalu muda. Tapi Blue berhasil meluluhkan hatinya dan Lea pun menyetujuinya. Lanjut, saat mereka sedang bermesraan di tengah jalan, tiba-tiba Lloyd datang dan menghantam kepala Blue. Lloyd juga berusaha menghantam Lea. Blue yang tak terima Lea disakiti kemudian balik menghantam Lloyd secara brutal sampai ia tewas. Blue akhirnya mengetahui kalau Lea selama ini belum mengembalikan narkoba milik Lloyd. Alhasil pengorbanan Lea untuk membebaskan Blue menjadi sia-sia karena Blue harus kembali masuk ke penjara karena kasus pembunuhan. Dan film pun selesai.